Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Komedo Project, kreatif dalam berekspresi. Bersama saya Sanjaya Sahrudin dan ada rekan saya Rahmat Jamaluddin. Pada episode kali ini kami akan membahas terkait dengan kekerasan seksual yang ada di Indonesia, dan telah hadir bersama kami juga narasumber kami yang sangat hebat sekali, pribadi Ibu Namira, SPSI, MPSI. Nah, narasumber kami ini merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Psikologi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Terkait dengan kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia, data yang tersaji pada Januari 2023 hingga sekarang itu terdapat 25.559 kasus, yang dimana korban kasus kekerasan seksual ini merupakan laki-laki dengan jumlah korban 5.317 korban laki-laki, dan sedangkan untuk korban perempuannya itu 22.475 korban perempuan. Sementara di Maluku Utara sendiri, di Halmahera Utara itu terdapat 12 kasus, kemudian juga di Halmahera Timur 1 kasus, Halmahera Selatan 1 kasus, Kepulauan Sula 2 kasus, Kota Ternate 3 kasus, dan Kota Tidore Kepulauan itu 1 kasus. Langsung Ya, di segmen pertama kali ini kami akan membahas tentang pengetahuan terkait dengan kekerasan seksual. Ini, kekerasan seksual ini menjadi sorotan di publik pada kalangan remaja di Indonesia, terkhususnya ada juga di Maluku Utara. Ingin kami tanyakan, kenapa kekerasan seksual tidak pernah berhenti dan selalu menjadi hal yang lumrah di masyarakat? Apa tanggapan Ibu terhadap kekerasan seksual? Baik, untuk kekerasan seksual sendiri kan pengertiannya itu perilaku yang negatif ya, yang dilakukan oleh sebagian orang yang secara sengaja gitu ya, secara sengaja dia melakukan pelecehan terhadap seseorang gitu. Nah, hal ini juga sudah sangat banyak dilakukan. Karena apa? Karena kurangnya edukasi dari sejak dini pada anak-anak gitu ya, sampai orang-orang pada anak-anak atau pada masyarakat pada umumnya itu minim adanya pengetahuan tentang kekerasan seksual ini. Karena dan kekerasan seksual ini juga nanti akan berdampak pada fisik maupun secara psikologisnya. Jadi sehingga banyak sekali orang-orang pada umumnya atau masyarakat yang pada umumnya atau di wilayah Maluku Utara sendiri juga masih minim tentang edukasi tentang kekerasan seksual sendiri. Dan kekerasan seksual sendiri itu juga membahayakan gitu ya, karena berdampak secara fisik maupun secara psikologisnya gitu. Seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya ada korban yang kemudian mendapatkan kasus kekerasan seksual ini, kira-kira dampak psikologis apa sih yang nanti diterima oleh korban tersebut? Nah, untuk dampaknya itu kalau secara psikologis nanti akan mengalami trauma gitu ya. Trauma ini juga kesembuhannya cukup lama gitu ya. Nah, dan trauma ini bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi hingga bahkan sampai pada bunuh diri. Nah, itu yang akan berdampak secara psikologisnya pada seseorang itu seperti itu. Jadi awalnya itu trauma dulu, dan trauma itu disembuhkannya agak lama, butuh konseling yang berkali-kali, sehingga dari situ sehingga seseorang ini jika dia mengalami trauma yang ringan, maka mudah untuk disembuhkan. Bukan mudah, tapi ya memang ada prosesnya gitu. Nanti dikonseling oleh psikolog, jadi ahli psikolog gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya dia si korban ini mengalami kekerasan seksual yang berat, itu nanti dia mengalami depresi. Bahkan di depresi itu dia mencoba mencari-cari sesuatu yang misalnya ingin menyakiti diri sendiri, atau dia hampir bahkan bunuh diri. Itu dampak secara psikologisnya seperti itu. Gitu. Ya. Kenapa sehingga pelaku tersebut itu mau melakukan hal tersebut tanpa berpikir panjang untuk risikonya? Nah itu karena mungkin orang yang pelaku yang melakukan kekerasan seksual ini adalah pelaku yang memiliki perilaku yang
maladaptif atau negatif gitu ya. Jadi dia selalu memikirkan selalu memikirkan hal-hal yang negatif, sehingga nanti dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Atau bahkan si pelaku ini adalah korban ya, korban dari pernah mengalami pelecehan seksual waktu kecil misalnya gitu. Jadi trauma masa kecilnya sudah ada, kemudian nanti ada rasa pendam, kemudian nanti dia luapkan melalui orang lain seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan seseorang yang ingin melakukan kekerasan seksual. Ya, jadi kan selain daripada Ibu merupakan narasumber kami di podcast kali ini, Ibu juga kan merupakan anggota Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia Wilayah Maluku Utara nih. Jadi kira-kira program apa saja sih yang sudah dilakukan oleh HIMSI Malut untuk menangani kasus kekerasan ini? Selama ini yang sudah dilakukan dari HIMSI Malut itu, yang pertama kita lakukan adalah edukasi atau kita menjelaskan apa itu kekerasan seksual di sekolah-sekolah terutama. Nah, kita juga bekerja sama dengan LSM gitu ya, untuk turun ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi pada siswa terutama ya, karena mereka merupakan bibit unggul ke depannya nanti seperti apa gitu ya. Jadi mengedukasi pada siswa, kemudian ada juga kemarin waktu belum lama ini kita juga menjalani program dari DP3A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Nah, kita bekerja sama dengan itu, HIMSI bekerja sama dengan dinas itu. Kemudian kita melakukan edukasi juga terhadap masyarakat gitu ya, tentang apa bahaya kekerasan seksual, dampaknya seperti apa gitu. Jadi kita turun di kelurahan, terutama di Kelurahan Bastiong Talangame kemarin yang menjadi sasaran, karena di situ kasus yang paling banyak terjadi kekerasan itu di Bastiong Talangame gitu. Mohon maaf, Bastiong Karance ulang ya. Jadi di Bastiong Karance itu kita turun di kelurahan, kemudian kita mengedukasi tidak hanya sekali, sampai bahkan beberapa kali kita turun hingga kalau tidak salah 6-7 kali itu ada gitu. Nah, jadi terkait dengan masalah kekerasan seksual ini, apakah perlu program pendampingan dari HIMSI Malut untuk menangani kasus ini? Saya rasa sangat perlu, karena kekerasan seksual ini kan sudah sering terjadi ya, khususnya di Maluku Utara, sehingga kita dari HIMSI berupaya untuk bekerja sama dengan dinas-dinas gitu ya, untuk menangani kasus kekerasan seksual ini gitu. Dan kalaupun misalnya ada yang ingin secara langsung berkonsultasi dengan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Maluku Utara, kita siap gitu ya. Ada juga nama Instagram kita dari HIMSI Malut, kemudian ada juga beberapa media sosial, bisa nanti hubungi lewat media sosial tertentu gitu. Ya. Nanti kita. Apa peran pendidikan psikologi dalam mencegah kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada korban? Jadi untuk dalam pendidikan ya. Jadi dalam pendidikan psikologi itu memang pada dasarnya kita sudah ada beberapa mata kuliah yang membahas tentang kekerasan seksual ini gitu ya, terutama pada psikologi klinis. Nah, mereka sudah belajar tentang itu. Kemudian bagaimana cara penanganannya itu? Ya, cara penanganan yang pertama adalah kita bertemu dengan si korban dulu, kemudian kita melakukan bonding, artinya kita melakukan pendekatan dulu sehingga ada rasa kepercayaan diri si korban ini yang mengalami kekerasan ini, sehingga ketika sudah melakukan pendekatan, kemudian nanti kita melakukan konseling pada si korban, agar si korban ini dia mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, karena dampak secara psikologis pada korban ini kebanyakan yaitu tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan luar gitu ya, selalu merasa bahwa disudutkan, tidak percaya diri. Nah, itu dampak pada korban. Nah, jadi untuk membangun hal itu kita membangun bonding, kita melakukan pendekatan dulu gitu ya. Nah, ketika sudah dari situ kan kita mendapatkan banyak informasi. Nanti ketika sudah pendekatan, kita sudah dekat, kemudian dia nanti di konseling itu nanti dia sudah mulai memberikan informasi-informasi seperti itu. Nah, itu untuk pencegahannya. Kemudian kalau misalnya
pencegahan di masyarakat, yaitu mungkin kita kemarin sudah bekerja sama dengan beberapa dinas tertentu dari HIMSI gitu ya, untuk membuat selain edukasi, membuat poster gitu ya, poster tentang pencegahan kekerasan seksual. Itu kan juga sangat juga apa ya, pengaruh ya, ada pengaruh gitu ketika orang yang lewat gitu membaca poster itu kan pasti sudah ada sedikit pengetahuan lah setidaknya untuk merubah untuk menambah wawasan dia untuk tahu bahwa oh ternyata kekerasan seksual ini adalah sesuatu yang memang mesti dihindari gitu ya. Nah, kemudian juga pada peraturan baru ya, peraturan pendidikan baru juga, karena mungkin kebanyakan di Indonesia ini kan juga banyak sekali korban kekerasan seksual ini tidak hanya di rumah, tidak hanya di lingkungan, tetapi juga di pendidikan juga seperti itu. Itu yang sangat-sangat disayangkan gitu. Nah, makanya itu pemerintah membuat program di setiap kampus itu ada kelompok pencegah kekerasan gitu. Nah, itu. Jadi itu juga merupakan salah satu program yang dapat mencegah kekerasan seksual ini gitu. Iya Ibu, kalau misalnya untuk si pelaku sendiri, apakah si pelaku ini perlu kayak semacam rehabilitatif atau seperti apa? Iya, jadi memang perlu adanya tindakan khusus ya pada si pelaku ini yang melakukan kekerasan seksual, karena itu secara tidak langsung itu kan bahaya, maksudnya bukan nanti berdampaknya pada korban yang mengalami trauma, yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis gitu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan gitu, sangat memang harus si pelaku ini harus mendapatkan sanksi tertentu gitu ya, baik secara hukum gitu ya, maupun secara hukuman denda atau itu sangat perlu dilakukan itu. Jadi sekalipun si pelaku ini nanti diberikan sanksi ataupun lain sebagainya, itu kan yang merupakan pelaku ini kan orang-orang yang berpendidikan. Kira-kira menurut Ibu ini seperti apa kalau misalnya ada pelaku yang memang melakukan kasus kekerasan seksual tapi dia itu berpendidikan begitu? Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya orang yang berpendidikan gitu ya, kemudian dia melakukan itu, berarti dia memiliki istilahnya gangguan psikologis ya, secara psikologis ya, gangguan secara mental. Itu di salah satu gangguan kepribadian, karena itu kan masing-masing orang ya, jadi tidak kelihatan. Kita lihat orang, tapi kita tidak tahu nih kira-kira dia memiliki gangguan atau tidak gitu ya. Jadi memang harus ada asesmen, ada wawancara yang mendalam dulu. Kemudian kita tahu bahwa oh orang ini seperti itu gitu. Tetapi kalau misalnya dia langsung melakukan kekerasan seksual secara langsung, nah itu berarti ada sesuatu yang merusak mentalnya gitu. Artinya ada gangguan yang dialami oleh seseorang itu gitu, secara pribadi. Kalau dalam gangguan kepribadian biasanya itu heteroseksuality namanya, itu biasanya dia selalu kebutuhan seksualnya itu tinggi, jadi dia ingin pokoknya pemikirannya itu pasti yang berbau dengan itu maksudnya kayak cerita-cerita tentang pornografi. Nah itu seperti itu. Jadi untuk saya pribadi kemarin saya sempat mendapati kasus kekerasan tersebut yang si korban ini merupakan anggota keluarga terdekat saya juga. Jadi bagaimana stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi stigma ini gitu. Kayak misalnya pandangan orang terhadap si korban ini, kayak nanti si korban sudah tidak bisa melanjutkan pendidikannya begitu. Iya. Jadi kalau yang seperti itu mungkin orang yang belum tahu ya apa itu kekerasan seksual gitu ya, sehingga dia mengeluarkan stigma seperti itu. Tapi kan itu nanti
dia tidak tidak berpikir bahwa kedepannya itu nanti itu akan berdampak pada pada si korban ini kan. Jadi dia belum memiliki pengetahuan tentang banyak hal tentang kekerasan seksual ini sebenarnya apa gitu. Nah, sebenarnya kekerasan seksual ini dia menyerang secara fisik itu tidak ada juga misalnya dia langsung memegang secara langsung. Nah, itu kan secara langsung gitu ya. Tetapi ada juga yang memang kita berkata-kata pun yang mengejek istilahnya gitu, yang secara verbal kita mengejek saja itu sudah termasuk kekerasan seksual gitu. Misalnya kita mengatakan sesuatu hal yang negatif pada orang tersebut dengan misalnya fisik tertentu, misalnya kita mengatakan wah ini seperti ini, nah itu sudah termasuk kekerasan seksual gitu. Berarti tanpa menyentuh pun itu sudah termasuk seksual. Jadi kekerasan seksual ini dia memiliki 3 jenis gitu. Ada yang secara fisik, secara non fisik artinya secara verbal, kata-kata, kemudian ada juga biasanya sekarang banyak terjadi secara media sosial ya, atau yang disebut dengan body shaming biasanya seperti itu. Iya, kebanyakan sekarang seperti itu karena kan sekarang zamannya zaman media sosial ya. Jadi orang nanti kebanyakan banyak juga korban dari situ, dari kata-kata yang dikeluarkan, kata-kata negatif dari komentar-komentar orang lain gitu, dari media sosial biasanya seperti itu. Nah, cukup ya Ahmad? Atau? Ya Ibu, kalau kan dari penjelasan yang tadi Ibu jelaskan itu, menurut Ibu apakah perlu adanya pengaduan ke masyarakat atau orang yang memegang kekuasaan di daerah tersebut? Iya. Jika misalnya seseorang atau orang yang menyaksikan ya, orang melihat seseorang yang mengalami kekerasan seksual itu wajib lapor gitu ya. Baik itu di pihak yang berwajib, misalnya kayak polisi juga bisa kalian, karena memang di polisi juga ada programnya gitu ya, ada program tentang itu penanganan kekerasan seksual. Biasanya di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak juga bisa dilaporkan di situ gitu ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya mau lapor ke HIMSI juga boleh gitu. Iya, sekarang kan media sosial kan sudah sangat canggih ya, karena ya, jadi boleh saja itu harus dilaporkan, karena nanti takutnya ya si korban ini akan kedepannya dia juga melakukan kekerasan seksual pada orang lain, takutnya seperti itu. Jadi nanti akan bertambah, jadi setiap tahunnya bertambah ya karena itu, karena kebanyakan korban sehingga nanti dia menyebar gitu pada orang lain. Jadi sebelum kami mengakhiri podcast kami pada kesempatan kali ini, mungkin saya sedikit meminta closing statement dari Ibu mengenai kasus kekerasan seksual ini seperti apa? Ya, jadi tubuh kita ini sangat berharga, baik itu kita di luar maupun di dalam, itu sangat berharga ya. Jadi sebaik-baiknya kita menjaga diri kita gitu ya. Tapi kalau misalnya orang lain menyakiti kita, itu tidak perlu kita mengambil kata-kata itu gitu. Jadi kita harus bisa mengatasi diri kita. Harus kita bisa mampu mengeluarkan sesulit apapun, seburuk apapun kata orang, belum tentu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perkataan orang lain. Jadi buatlah diri kita sebaik-baik mungkin, bekerjalah sesuai apa yang kita kerjakan, jujur, amanah, dan tidak perlu mendengarkan kata orang lain yang memang itu tidak baik, jangan didengarkan. Kalau itu baik, boleh kita dengarkan dengan cara kita sendiri. Gitu. Ya, jadi begitu ya teman-teman, apa yang kemudian disampaikan oleh narasumber kami yang sangat hebat ini merupakan suatu sumbangsi ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi saya dan rekan saya Rahmat Jamaluddin. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami kali ini. Saya Sanja Sarudin pamit undur diri. Saya Rahmat Jamaluddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.